Oke, bisa dimulai pada on cam. Oke, jadi hari ini aku bakal kasih beberapa materi soal JavaScript, masih tetap di JavaScript, lebih ke materi soal for, loop, array, sama object. Kalau kemarin kan teman-teman udah belajar soal if else ya, if else terus bikin variabel gitu. Nah sekarang aku bakal lebih lanjutin soal for loop, soal array tadi sama object. Aku benar jelas kan? Oke, Jelas. Jelas, jelas. udah luas saya screen sekarang ya. Nah, kelihatan layar aku? Kelihatan, Mas. Ya. Oke, jadi kalau kemarin kan teman-teman udah belajar soal bikin variabel gitu ya. Nah, kalau variabel kan dia cuma bisa nyimpen satu data doang kan. Eh, yang teman-teman udah belajar sekarang. Nah, sekarang kita bakal ngulik soal array, yang mana array itu bisa nyimpen banyak data. Jadi nggak cuma satu item aja, tapi juga bisa banyak item ataupun banyak objek di dalamnya. Nah, tapi sebelum untuk menginjak ke array, kita belajar soal for loop dulu. Jadi for loop ini kayak semacam fungsi buat ngelooping sebuah iterasi atau sebuah pengulangan data kayak gitu. Teman-teman pasti udah nggak asing soal for loop. Mungkin kalau di perkuliahan juga udah pernah diajarin di bahasa C ataupun C Sharp ataupun yang Python. Tentunya juga hampir sama kalau untuk di di JavaScript. Oke, sekarang yang aku bikin for sama bentuknya kayak if else. Nah di dalamnya ntar jadi for i ini kita kasih statement awalnya berapa misalkan i sama dengan 0, terus i-nya itu kurang dari 10, i sampai 1 tiap iterasinya sebagai. Jadi nanti dari sini initial awalnya i sama dengan 0, terus i-nya bakal di looping sebanyak 10 kali. Kalau value i-nya nggak sampai dengan 10, terus i-nya bakal looping sampai nilai i-nya itu bukan 10. Nanti coba kita tinggal console log nilai i-nya. Jadi dia mulai ngeprint mulai inisialisasi awalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah sekarang misalkan kita nambahkan if else di dalamnya for ini. Misalkan kita ngasih kayak checking mana yang angka genap, mana yang angka ganjil. If i kalau itu kan berarti kan modular kan, pakai persen. If i persen dibagi 2, dia berarti nggak sisa. Dan 0. So, log i plus bilangan else berarti kan lawannya kan, kalau misalkan dia di modular 2 berarti sama dengan 1. Jadi console log i plus bilangan. Oke, coba. Nah, ini udah keluar if else-nya. 0 sama dengan bilangan genap, 1 bilangan ganjil, 2 bilangan genap, 3 bilangan ganjil. Kayak gitu. Jadi kita udah coba bisa for tadi bilangan sebanyak 10 kali mulai dari 0. Terus di dalamnya juga kita ngasih if else, ngasih kondisi ke i-nya tadi itu.
Sampai sini dia mau tanyain dulu soal for loop. Ya. Oke. Aku lanjutin ke materi selanjutnya, array sama objek. Harusnya urutannya objek dulu baru array. Nah, objek itu kayak semacam kumpulan data, kumpulan item. Kalau misalnya teman-teman bikin variabel kan bikin satu variabel kayak apa namanya, let food kemarin ya di portal itu kan. Nah, kalau di objek itu dia bisa menyimpan banyak data, nggak cuma book aja. Kan apa ya namanya? Nah, kalau objek biasanya kan pakai kayak gini. Misalkan merek macam JavaScript. Objek. Nah. Salah. Mana tadi chatnya? Lihat mobil. Salah ya? Sama. Ya. Thank you. Sorry. Selalu baca JavaScript mungkin. Nah, mobil sama merek Toyota, terus kita nyimpen variabel apa lagi ya? Bannya berapa? Terus setirnya 1, iya lah. Kunci 6, misalkan. Yes. Kayak gitu bentuknya objek. Terus ada juga array. Ini kan objek kan dia masih dalam satu data ya, satu data mobil, tapi dia punya kayak merek, kayak ban, posisi jenis. Coba kita konsol dulu aja sih. Jadi cara manggilnya kan mobil dot nah Toyota kan akan mobil dot jenis Toyota Avanza kayak gitu cara manggilnya buat untuk objek. Nah sekarang masuk ke array. Misalkan kita punya array mobil macam-macam ya. Kan udah ada ini. Motor. Nah, kalau array itu misalnya jadi pakai kurung siku kotak gini, terus baru di dalamnya inisialisasi datanya apa aja. Nah, motor, terus apalagi Yamaha, Kawasaki, apa ya sembarang lah. Terus itu nah, jadi cara menulisan array kayak gini di dalam kurung siku kotak terus baru datanya apa aja. Ini udah masuk jadi array. Nah nanti kan hitungannya kayak ini array ke 0, ini array ke 1, array ke 2, array ke 3. Hitungannya pasti kayak gitu. Jadi kalau bacanya bukan array 1, array 2, array 3, tapi array 0, array 1, array 2, array 3. Cara ngeprintnya nomor 0.
pasti harapan kita kan objeknya Suzuki kan. Nah, motor array ke 0 itu Suzuki. Motor array ke 3 motoran. Nah, array itu juga bisa kumpulan item, bisa juga kumpulan objek. Akan jualan, oke kan? Nah, tapi sebenarnya objek. Jadi kayak ya udah ini bisa aja di sini. Yang pertama itu yang Toyota Avanza. Ini meningkat. Oke, ada berapa 200 juta. Terus ini berarti David, terus harganya misalkan 20 juta. Terus apa lagi ya? Juta misalkan. Nah, jadi ini bikin kumpulan array, kumpulan objek. Cara ngeprintnya sama. Ngeprintnya saja kayak tadi. Misalkan kita ngeprint yang jualan array ke 1 ya. Kalau yang ada bit, berarti jualan array ke 1, merek, terus kita akan jualan jenisnya juga berapa, jenisnya juga apa, jualan harga. Coba David 20 juta. Nomornya kayak gitu. Jadi arraynya apa, indeks keberapa, sama objeknya apa. Ada yang mau tanyain? Sampai jauh ini? Atau udah cukup jelas? Jelas, Mas. Oke, kalau gitu, jadi bisa langsung aku akhiri. Bisa tasnya hampir sama kayak kemarin, masih tetap di Harry Potter book. Tapi teman-teman bikin booknya ini itu pakai objek. Jadi objek tadi, nama bukunya apa sama kuantitasnya berapa. Nah, isinya kumpulan buku-buku itu tadi. Jadi array kumpulan buku, misalkan array apa ya, perpustakaan atau array Gramedia. Terus di dalamnya ada apa tuh namanya? Objek, kumpulan objek isinya nama bukunya apa sama kuantitasnya berapa. Kayak gitu. Oke. Ya, oke. Itu aja sih dari aku untuk buat pagi ini. Semangat teman-teman. Kalau misalnya ada yang dibingungin, bisa langsung tanya ke mentor masing-masing atau tanya ke channel. Oke, thank you semuanya. Selamat pagi.